membangga-banggakan mendukung Presiden Jokowi, juga ingin mengarahkan dukungan pada Ganjar Pranowo. Kalau saya lihat, pusing juga memikirkannya. Outcome bagaimana mungkin? Karena jelas-jelas bahwa Omnibus Law itu adalah sebuah... Namun kalau kita menggunakan paradigma yang simpel dan sederhana, sebenarnya kan persoalan antara Ganjar Pranowo mengapa dipilih oleh kaum buruh sedangkan Anies Baswedan tidak, ini kan sederhana berdasarkan common sense secara umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, kali ini saya ingin berbicara mengenai sosok seorang Refly Harun yang dulu termasuk salah satu intelektual yang sangat saya kagumi. Tulisan-tulisannya yang sangat mencerahkan, banyak dimuat di media mainstream, termasuk salah satu diantaranya adalah Kompas. Bisa jadi karena intelektualnya itu, sikap intelektualnya yang cukup kritis, tetapi sangat mencerahkan, akhirnya dia dipercaya untuk menjadi komisaris utama di sebuah BUMN, yaitu Pelindo 1. Namun entah mengapa dia dipecat pada sekitar bulan April tahun 2020. Ada yang bilang bahwa pemecatan Refly Harun itu terkait dengan sikapnya yang bagaikan musuh dalam selimut. Dia komisaris utama BUMN, tetapi ternyata nyinyir, ya. Tidak hanya sekedar mengkritik, tetapi nyinyir terhadap kebijakan pemerintahan Jokowi, sehingga kerap kali disebut dengan adagium tadi, musuh dalam selimut. Bisa jadi itu yang menjadi penyebab mengapa Refly Harun ini akhirnya harus dipecat sebagai komisaris utama di sebuah BUMN. Nah, sejak saat itulah ia masuk pada barisan oposisi, dan kita tahu sendiri banyak kalangan menilai bahwa kaum oposisi di negeri ini belum mampu menjadi kekuatan penyeimbang karena mereka seringkali bersikap yang penting hantam kromo, selalu nyinyir terhadap kebijakan pemerintahan Jokowi, akan tetapi mereka tidak pernah memberikan solusi sehingga pemerintahan Jokowi bisa berjalan secara efektif. Nah, makin ramai ketika memasuki tahun politik dan Refly Harun tegas memosisikan dirinya sebagai loyalis Anies Baswedan yang sudah diusung oleh Koalisi Perubahan. Dan kita lihat kalau dia kerap kali memuja-muji Anies, sebagaimana video-videonya yang diunggah di kanal YouTube-nya yang dia puja-puji setinggi langit dengan tagline cadas, keren, begitulah. Tetapi kecerdasan dan kekerenannya itu tidak seimbang dengan konten atau isinya. Nah, terkait hal itu Refly Harun pun kelihatannya pusing ketika kaum buruh, sebagaimana pertemuan antara Ganjar Pranowo dan kaum buruh pada saat melakukan aksi May Day di Jakarta beberapa hari yang lalu, yang dengan tegas akan mendukung secara all out terhadap kemenangan Ganjar Pranowo yang diusung secara resmi oleh PDIP di Pilpres 2024 nanti. Nah, coba kita simak videonya berikut ini. Selamat Hari Buruh, dan diskusi yang kita lakukan tadi, ada beberapa poin yang ingin kita diskusikan untuk melakukan semacam catatan-catatan, mana harus dikoreksi, mana harus ditambah. Ya, ini menarik ya, ini sebuah paradoks, tetapi namanya sikap politik seperti itulah. Jadi yang paling aneh bin ajaib ini adalah pimpinan buruh dengan bangganya mengatakan kalau mereka sudah memenangkan presiden 2 periode, yaitu Presiden Jokowi. Tetapi at the same time, ideologi buruh saat ini adalah ideologi yang menolak Omnibus Law, terutama klaster ketenaga kerjaannya. Selain klaster ketenaga kerjaan, ada yang terkait dengan
tani ya, rakyat Indonesia seperti bank tanah dan lain sebagainya. Nah, soalnya adalah presiden yang mengeluarkan Perpu Omnibus Law itu adalah Presiden Jokowi. Lalu Presiden Jokowi mengendorse Ganjar Pranowo sebagai calon penerus katakanlah legasinya. Nah, buruh, pimpinan buruh itu selain membangga-banggakan mendukung Presiden Jokowi, juga ingin mengarahkan dukungan pada Ganjar Pranowo. Kalau saya lihat, pusing juga memikirkannya. How come? Bagaimana mungkin? Karena jelas-jelas bahwa Omnibus Law itu adalah sebuah produk hukum yang bahkan orang mengatakannya inkonstitusional karena menabrak putusan Mahkamah Konstitusi, tetapi disahkan oleh DPR. Ingat, hanya 2 partai yang tidak ikut menyetujuinya, yaitu Demokrat dan PKS. 7 partai lainnya mengesahkan. Dan partai yang mengesahkan itu atau menyetujui itu adalah partai pendukung Presiden Ganjar Pranowo, calon Presiden Ganjar Pranowo. Ya, jujur saja saya ini tertawa melihat pernyataan-pernyataan yang dilontarkan oleh Refli Harun. Mengapa dia begitu panik? Mengapa kaum buruh yang jumlahnya mungkin jutaan ya, tidak berpihak kepada Anies tetapi mendukung Ganjar Pranowo? Ini mungkin pertanyaan yang menggelisahkan dia sehingga dia pusing. Kaum buruh disebut-sebut melawan atau menentang disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja yang dianggap inkonstitusional karena berlawanan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi. Refli Harun mempertanyakan hal itu mungkin kepada dirinya sendiri. Mengapa kaum buruh justru memilih Ganjar Pranowo, bukan Anies Baswedan yang dia puji setinggi langit itu? Namun kalau kita menggunakan paradigma yang simpel dan sederhana, sebenarnya kan persoalan antara Ganjar Pranowo mengapa dipilih oleh kaum buruh sedangkan Anies Baswedan tidak, ini kan sederhana, berdasarkan common sense secara umum. Ibaratnya kalau ada 2 jalan, satu jalan yang sudah dibangun oleh Jokowi misalnya, ini sudah mulus, hanya tinggal melanjutkan apa kekurangannya, apa yang belum dibangun. Tetapi pada sisi yang lain, misalnya Anies Baswedan mengusung tagline perubahan. Tetapi konsep dan gagasan program tentang perubahan itu hingga saat ini belum terbuka ke publik. Yang mau diubah itu macam apa? Kalau orang disuruh untuk memilih, tentu saja memilih jalan yang sudah ada, yang sudah jelas nyata wujudnya. Kalau hanya mengusung konsep perubahan tetapi gagasan dan programnya tidak jelas, apalagi nanti kalau semua program yang dilaksanakan oleh pemerintahan Jokowi kemudian semuanya diubah, berapa anggaran yang harus ditelan habis-habisan untuk melakukan proses perubahan. Bukan hal yang mudah untuk melakukan perubahan. Sejak dari dulu konsep pembangunan di negeri ini, ya saya kira konsep pembangunan berkelanjutan ini sudah menjadi satu titik, satu noktah yang tidak bisa diganti dengan aksioma atau rumus yang lain. Karena negeri ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia, ini memang sejak dulu, sejak zaman Presiden Soekarno, Presiden Soeharto, hingga akhirnya ke Habibie, kemudian Gus Dur, Megawati, SBY, Presiden Jokowi, semuanya melakukan pembangunan berkelanjutan seperti itu. Kalau Anies mengusung tagline perubahan, tetapi program, gagasan, dan desain yang akan dilakukan itu gambarannya seperti apa, hingga saat ini masih remang-remang, kabur, bahkan makin tidak jelas. Oleh karena itu sangat beralasan dan sangat bisa dipahami kalau akhirnya kaum buruh itu berbondong-bondong untuk mendukung Ganjar Pranowo yang telah resmi diusung oleh PDIP, yang disebut-sebut banyak orang identik dengan kaum Marhain.
Saya kira itu alasan yang bisa digunakan sebagai logika umum, sebagai common sense publik, mengapa kaum buruh itu lebih memilih Ganjar Pranowo ketimbang Anies Baswedan. Selebihnya biarkan saja Refli Harun itu sibuk dengan imajinasinya sendiri untuk mengutak-atik mengapa dia akhirnya pusing sendiri ketika Ganjar Pranowo itu justru lebih dipilih oleh kaum buruh ketimbang Anies Baswedan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.